Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, dan kali ini saya akan membagikan video mengenai penjelasan ya tentang administrasi keuangan pada bantuan program kecakapan kerja tahun 2022. Untuk itu teman-teman jangan sampai ketinggalan informasinya ya, supaya teman-teman bisa sesuai ya pelaporannya atau penggunaan administrasi keuangannya sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Untuk itu teman-teman jangan lupa sebelum melanjutkan menonton videonya, teman-teman klik like, share, komen, dan subscribe channel saya supaya channel saya bisa berkembang dan bisa terus memberikan manfaat yang lainnya. Oke, kita langsung ke pembahasan ya. Jadi di sini ada beberapa jenis pembiayaan yang diatur di dalam administrasi keuangan pada bantuan PKK 2022 ya. Di sini ada jenis biaya. Yang pertama yaitu honorium, kemudian yang kedua transportasi, dan yang ketiga biaya bahan habis pakai, dan yang keempat biaya konsumsi. Nah, dari keempat tersebut memiliki beberapa macam ya, bermacam kategori pengeluaran atau kategori biaya ya. Yang pertama honorium, di sini ada perekrutan peserta, rapat persiapan, orientasi peserta, dan lain-lain ya. Teman-teman bisa simak di sini kategorinya ya, dari jenis honorium itu apa saja ya. Kemudian dari transportasi ada rekrutmen peserta didik, kemudian orientasi peserta, pembahasan kurikulum ya, dan lain-lain ya. Kemudian dari biaya bahan habis pakai, di sini ada pembuatan spanduk, ATK ya, penggandaan modul, kemudian dan yang lainnya. Teman-teman bisa baca ya di sini. Kemudian dari konsumsi, di sini ada beberapa kategori juga, ada rapat persiapan ya, ada konsumsi orientasi peserta, dan lain-lain ya. Di sini teman-teman bisa baca ya, bisa simak teman-teman ya. Kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada beberapa aturan ya, aturan pengeluaran pajak ya, yang mana tadi sesuai yang awal kita bahas, yaitu ada pajak honorium ya, dan pajak-pajak yang lainnya yang harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama di sini ada pajak honorium. Pembayaran honorium ini dipotong pajak ya teman-teman, sesuai dengan aturan PPh pasal 21 dan disetorkan ke kas negara ya. Nah, ini rincian seperti ini, teman-teman bisa simak ya. Di sini sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Nah, ini nilai pajak yang dikenakan ya bagi pegawai negara sipil atau PNS. Pemotongan bagi PNS golongan 1 dan 2 itu sebesar 0%. Kemudian pemotongan bagi PNS golongan 3 sebesar 5% jika memiliki NPWP ya. Namun jika tidak memiliki NPWP, maka pajak tersebut senilai 6%. Kemudian pemotongan pajak PNS golongan 4 sebesar 15% jika memiliki NPWP. Namun jika tidak memiliki NPWP sebesar 18% ya. Nah, cara penghitungan pajaknya bagaimana nih ya? Kita contohkan di sini. Cara penghitungan pajaknya 5% ya, atau 15% ya. Nah, ini 5% itu ya, kita ambil yang ini nih, contoh ya. Contoh bagi PNS golongan 3 ya, itu sebesar 5% dan memiliki NPWP ya. Nah, seperti itu. Atau 15% ya. 15% itu PNS golongan 4 ya, yang memiliki NPWP. Nah, itu dikali jumlah nominalnya ya. Misalkan nominalnya itu misalkan 2 juta ya, maka 5% atau 15% dikali 2 juta ya, maka sama dengan itu jumlah yang diterimanya, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk non pegawai negeri sipil atau non PNS, nah aturannya seperti ini teman-teman ya. Nilai pajak yang dikenakan ya, pemotongan bagi non PNS
yang mempunyai NPWP yaitu sebesar 2,5%, dan yang tidak mempunyai NPWP yaitu sebesar 3%. Nah, penghitungannya sama ya seperti tadi, 2,5% atau 3% dikali jumlah nominal sama dengan jumlah yang diterima. Nah, ini untuk honorium ya. Untuk honorium itu berkasnya yang harus diupload apa saja sih ya. Nah, di sini ada untuk honorium itu ada kegiatannya untuk rekrutmen peserta ya, orientasi peserta didik, pembahasan ya, kemudian proses pembelajaran, honorium pengelola ya. Nah, kemudian kegiatannya ya, penerima honorium apakah itu petugas rekrutmen atau induka, dinas pendidikan atau yang lainnya ya. Di sini kelengkapannya yang harus dilengkapi itu ya, yang sudah ditandai tanda checklist seperti ini ya, teman-teman bisa simak di sini. Di sini sudah jelas ya. Contoh misalkan rekrutmen peserta, penerimanya petugas rekrutmen ya. Apa sih yang harus dilampirkan? Berarti yang harus dilampirkan itu surat tugas ya, ini ya sudah di checklist ya. Kemudian kwitansi lembaga ya. Kemudian ini undangan tidak ya, tidak perlu. Kemudian daftar penerima dengan tanda tangan ini ya. Kemudian notulen rapat ya. Kemudian e-billing dan bukti setor pajaknya ya. Di sini sudah ada tandanya semua. Ini sudah membantu sekali ya, sudah jelas. Coba kita lihat ya, apa sih berkasnya seperti apa ya. Coba kita lihat contoh rekrutmen peserta didik ya. Nah, ini untuk petugas rekrutmen peserta didik yang harus diupload itu ini ya. Yang pertama yaitu kwitansi lembaga untuk masing-masing penerima ya. Ini bukti pengeluaran kas ya. Bukti pengeluaran kas ini harus ada di setiap pengeluaran ya. Di sini mengetahui ya penanggung jawab kegiatan atau penanggung jawab program ya. Di sini tanda tangan, kemudian cap lembaga ya. Kemudian di sini bendahara, tanda tangan nama jelas bendahara, dan ini nama penerima ya, nama penerima honor tersebut ya, siapa namanya, kemudian tanggal berapa dan tanda tangan di sini. Dan di sini juga ada penjelasannya berapa nilainya ya, kemudian terbilang berapa, kemudian di sini untuk pembayaran apa ya, di sini dijelaskan. Nah, itu teman-teman ya. Kemudian bukti yang selanjutnya di sini ada daftar hadir ya, rapat pleno rekrutmen calon peserta PKK ya. Nah, di sini harus disertakan juga nih daftar hadirnya ya. Kemudian daftar penerima honornya, petugasnya siapa saja. Di sini harus dilampirkan juga ya, daftar namanya, kemudian berapa ya, dan tanda tangannya ya, tanda terimanya di sini ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya berita acara juga nih, berita acara rekrutmen calon peserta. Nah, ini harus ada ya, harus dilampirkan, dan ini billing pajak serta bukti pembayaran pajaknya di sini ya. Itu harus di-upload ya pada kegiatan honorium untuk petugas rekrutmen peserta didik. Nah, itu. Kemudian yang selanjutnya orientasi peserta didik, apa saja yang harus di-upload nih. Nah, yang harus di-upload nih surat tugas, kwitansi, kemudian undangan ya, daftar penerima, kemudian notulen, e-billing. Nah, ini harus di-upload semua nih ya. Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya seperti ini ya, bukti pengeluaran kas ya, ini harus selalu ada nih. Kemudian daftar penerima honornya ya, ini harus ada namanya siapa saja, kemudian dari mana, kemudian jumlahnya berapa, kemudian total yang diterimanya berapa ya, kemudian tanda terimanya di sini ada ya, dan disahkan di sini ya oleh bendahara dan oleh ketua penyelenggara ya. Kemudian jangan lupa juga disertakan pajak di sini, billing pajak dan bukti penyetoran pajak seperti ini, teman-teman ya. Oke ya, kemudian sertakan juga undangan apabila memang mengundang pejabat dinas pendidikan. Oke, kita lanjut ke pembahasan bersama. Nah, apa saja yang harus diupload? Nah, ini ya. Nah, untuk pembahasan bersama ya, di sini yang perlu diupload ya. Coba kita kembali dulu. Nah, kita lihat ya, surat tugas ya, kwitansi lembaga, kemudian daftar penerima, notulen ya, dan billing pajak ya. Kita coba lihat
contohnya. Nah ini ya, bukti pengeluaran kas ya harus ada. Nah ini apa nih, ini untuk toko ATK ya, ini harusnya ada di apa itu namanya, bahan habis pakai ya, bahan praktik ya. Ini bahan praktik ya, ini salah ya, kita kembali. Nah mohon maaf ya, itu linknya salah ya, harusnya ini tidak ke bahan praktik nih ngelinknya ya. Nah itu intinya ya, tadi yang sudah saya sampaikan di sini, surat tugas itu harus ada ya, kemudian kwitansi ya yang seperti tadi, kemudian daftar penerimanya ya, kemudian notulen ya, seperti tadi sudah disampaikan atau sudah diperlihatkan ya, seperti itu. Kemudian proses pembelajaran ya, coba kita lihat proses pembelajaran. Nah ini proses pembelajaran atau honor instruktur ya. Nah di sini dilampirkan juga nih daftar penerimanya ya, seperti biasa itu siapa saja instrukturnya, kemudian jumlah jamnya, jumlah rombel, kemudian juga per jamnya berapa ya, kemudian totalnya berapa, pajaknya berapa, dan jumlah yang diterimanya berapa ya. Kemudian tanda terima, tanda tangan di sini bendahara, kemudian di sini disahkan juga oleh ketua penyelenggara. Nah itu harus dilampirkan ya. Kemudian yang selanjutnya juga tadi kwitansi lembaga, ini bukti pengeluaran kas, ini berbeda dari tahun yang lalu ya, formatnya berbeda, jadi teman-teman jangan sampai lupa atau jangan sampai salah, jangan sampai menggunakan format yang lama ya. Ini format yang terbaru yang tahun 2022, jadi silahkan dirubah dulu ya. Kemudian dilampirkan juga bukti pembayaran pajaknya beserta billingnya ya, itu. Kemudian selanjutnya kegiatan honorium pengelola, kita coba buka. Nah, ini sama ya, seperti itu. Lampirkan bukti pengeluaran kasnya dari lembaga, kemudian tanda terima, kemudian bukti penyetoran pajak dan billingnya ya, silahkan di-upload semua. Nah itu kegiatan honorium ya. Kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu transportasi ya. Dan untuk transportasi di sini tidak dikenakan pajak ya, namun di sini ada beberapa berkas yang perlu di-upload. Yang pertama di sini untuk kegiatan rekrutmen peserta yang perlu di-upload yaitu surat tugas, kemudian kwitansi lembaga ya, seperti yang tadi dijelaskan, daftar penerima, kemudian surat perintah jalan tidak perlu ya. Nah itu yang perlu diupload ya. Kemudian untuk kegiatan orientasi peserta didik ya, di sini bisa teman-teman baca ya. Jika di DUDI peserta pengelola dinas, jika di lembaga DUDI dinas pendidikan. Nah kegiatan orientasi peserta didik ini yang perlu diupload yaitu surat tugas, kwitansi lembaga, undangan, daftar penerima, dan surat perintah perjalanan ya. Kemudian yang selanjutnya pembahasan bersama. Nah ini yang perlu diupload yaitu surat tugas, kemudian kwitansi lembaga, kemudian daftar penerima, dan surat perintah jalan ya. Oke, itu untuk transportasi. Nah selanjutnya, nah ini yang biasa teman-teman mungkin bingung ya di sini, yaitu pengeluaran pajak pada kegiatan bahan habis pakai atau pembelian bahan habis pakai. Ini berdasarkan peraturan PMK ya, nomor 231 PMK 03 2019 tanggal 31 Desember 2019, pasal 12 PPh 22, pasal 13 PPh 23, dan pasal 18 PPN tanggal 1 April 2002 adanya perubahan pemungutan pajak PPN yang diberlakukan mulai bulan April 2022. Nah ini perubahannya ya, yang semulanya seperti ini, seperti di atas ya. Nah sekarang menjadi seperti ini yang di kuning ya, yang warna kuning. Jadi untuk sekarang itu ya, pengeluaran lebih kurang dari 2 juta itu tidak dikenakan
PPN dan PPH ya, tidak dikenakan pajak. Sedangkan sekarang 2 juta ke atas, pengeluaran 2 juta ke atas itu dikenakan PPN 11% ya, dan PPH-nya 1,5%. Itu bagi yang memiliki NPWP ya. Nah, jika tidak memiliki NPWP bagaimana? Jika tidak memiliki NPWP ya, maka ini PPH-nya itu berubah menjadi 3% ya. Seperti itu. Kita langsung saja ke pembahasannya, ke contoh ya, biar teman-teman bisa paham. Di sini contoh pembelian bahan praktik peserta didik itu senilai 3.330.000. Nah, kemudian berapa pajak yang harus dibayar ya. Kemudian apa saja sih yang harus diupload ke aplikasi ya. Kita bahas nomor 1 dulu nih. Nah, ini untuk pajak ya yang harus dibayar, kita hitung dulu DPP-nya. Di sini rumus DPP atau cara menghitung DPP seperti ini ya. 100 dibagi 111 dikali jumlah total ya, total pengeluaran atau total belanja 3.330.000, maka hasilnya 3 juta rupiah. Nah, setelah itu kita coba hitung PPN-nya. PPN-nya itu tadi 11% ya, 11% dikali ya jumlah DPP ini ya, yaitu 3 juta, maka hasilnya 330.000 ya. Jadi PPN-nya itu 330.000. Nah, sekarang kita hitung PPH. PPH-nya itu 1,5% ya, kali 3 juta ya jumlah DPP ini ya, yaitu sama dengan 45.000 ya. Maka yang harus kita bayar yaitu pajak PPN 330.000 ya, kemudian pajak PPH-nya 45.000 ya. Itu jika memiliki NPWP ya, dan jika tidak memiliki NPWP maka PPH-nya itu bertambah, yang semula 1,5% menjadi 3% ya, jika tidak memiliki NPWP ya si tokonya, seperti itu. Nah, itu ya perhitungannya ya. Jadi teman-teman jangan sampai salah ya. Jadi jangan sampai membayar salah satunya saja, PPN-nya saja atau PPH-nya saja. Nah, itu harus dibayarkan dua-duanya ya. Bukan ini ya, bukan DPP ya, bukan yang ini, tapi PPN ini dan PPH yang ini ya. Seperti itu. Nah, untuk billingnya, itu billingnya juga dibedakan ya antara PPN dan PPH, jangan dijadikan satu ya, seperti itu. Oke, kemudian apa saja sih? Yang kedua, apa saja yang harus diupload ke aplikasi ya? Nah, yang harus diupload ke aplikasi yaitu kwitansi dari lembaga, kemudian nota dari toko atau penyedia barang. Yang ketiga, bukti setor pajak, PPN dan PPH. Yang keempat, daftar penerima yang ditandatangani oleh peserta didik. Nah, nomor 4 nih maksudnya ya, misalkan kita membeli bahan praktik ya, atau membeli atau membuat modul dan yang lainnya ya, yang sekiranya bahan tersebut diserahkan ke siswa masing-masing ya, maka itu harus disertakan tanda terima yang ditandatangani oleh peserta didik ya, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya yang harus yang harus diupload ya. Tadi sudah saya bahas, coba kita lihat ini ya. Nah, ini bahan praktik peserta didik ya, yang harus diupload apa saja ya, ini ya. Yang pertama, bukti pengeluaran kas, ini harus selalu ada ya, seperti yang tadi saya bahas di awal. Kemudian ini tambahannya ada kwitansi atau nota ya, nota maksudnya nota dari toko atau penyedia barang ya, ini harus ada dan ditandatangani, kemudian dicap ya, seperti ini ya. Ini biasanya urutannya ini dulu ya, bukti pengeluaran kas, baru ini ya kwitansi atau nota ya, seperti itu. Nah, kemudian billing pajak ya, ini ada pajak PPN 10%, ini beda-beda ya, billingnya beda, kemudian ini juga beda ya, satu-satu ya, jangan digabung PPN dan PPH seperti itu ya. PPN sendiri ada billing dan ada bukti pembayaran pajak,
dan PPH sendiri ya, ada billing, ada bukti pembayaran pajak ya. Kemudian di sini ada tanda terima. Ini ada bukti penerimaan bahan ya. Nih, bukti penerimaan bahannya seperti ini, daftar nama peserta penerima, kemudian tanda tangan, disahkan oleh sekretaris dan ketua ya, seperti itu. Kemudian mungkin ada teman-teman yang bertanya, gimana sih cara membuat billingnya ya. Nah, ini cara membuat billing, teman-teman tinggal koordinasi saja kepada pihak perpajakan ya. Kalau di wilayah saya itu bisa melalui online atau chatting ya, via WhatsApp itu untuk dibuatkan kode billing dengan pengeluaran pajak barang apa misalkan ya, seperti itu. Nah, itu nanti dikirimkan kode billingnya, lalu pembayaran pajak bisa di kantor pos ya teman-teman. Nah, ini buktinya ya, ini bukti setoran pajaknya ini, seperti itu. Jadi jangan hanya billingnya saja nanti yang dilampirkan ya, harus dengan bukti pembayaran pajaknya seperti ini. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjutkan. Sekarang biaya konsumsi. Nah, ini pembelian konsumsi itu dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ya. Nah, ini nominalnya ya, nominal atau penjelasannya di sini. Catering yang punya NPWP ya, berapapun nominalnya itu dikenakan pajak PPh 23 yaitu 2%. Kemudian catering yang tidak punya NPWP, berapapun nominalnya itu dikenakan pajak 4%. Dan non catering itu tidak di non catering ya, maksudnya non catering kurang dari 2 juta itu tidak dikenakan pajak, sedangkan lebih dari 2 juta atau 2 juta ke atas, 2 juta ke atas ya, itu PPN nya 11%, PPh nya 1,5%, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lihat contoh. Nah, di sini contohnya ya. Untuk pembelian konsumsi melalui catering itu, pembelian konsumsi melalui catering itu tidak perlu dilakukan penghitungan dasar pengenaan pajak atau DPP ya. Beda dengan tadi pembelian bahan habis pakai ya, seperti itu. Contohnya di sini pembelian konsumsi melalui catering senilai 1.500.000 ya, maka itu dikenakan pajak PPh pasal 23 ya, yaitu 2% ya. Yaitu 2% dikali jumlah atau nilai pembeliannya ya, 1.500.000 sama dengan 30.000 ya, maka yang harus kita bayar pajaknya itu 30.000. Nah, kemudian jika tidak memiliki NPWP ya, maka untuk PPh 23 nya itu dikenakan tarif 100% lebih tinggi ya, atau menjadi yang semulanya 2% yaitu menjadi 4% ya, seperti itu. Jadi nanti di sini 4% kalau tidak memiliki NPWP ya. 4% kali 1.500.000. Kemudian berapa ya? Nah, itu yang harus dibayarkan. Itu. Kemudian pembelian konsumsi non catering nih sekarang ya. Nah, untuk non catering ini perlu dilakukan perhitungan dasar pengenaan pajak atau DPP ya. Contoh ya. Teman-teman bisa diingat ya untuk non catering ya, dan catering itu harus seperti apa ya. Cara perhitungannya harus teman-teman diingat. Nah, ini untuk non catering, pembelian konsumsi non catering senilai 3.330.000 misal ya, itu harus dihitung dulu dengan perhitungan dasar pengenaan pajak ya, yaitu DPP sama dengan 100 per 111 ya, dikali 3.330.000 ya, yaitu 3 juta. Nah, ini DPP nya 3 juta ya. Kemudian kita hitung coba PPN nya berapa ya. Nah, untuk PPN nya itu dikenakan 11% ya, dikali ya, jumlah DPP tadi ini 3 juta, kemudian sama dengan 330.000. Maka PPN yang harus dibayarkan yaitu 330.000 ya. Kemudian PPh-nya ya, PPh-nya pasal 22 itu 1,5% ya. Itu dikali Rp 3 juta.
sama dengan 45.000. Nah, ini jika memiliki NPWP ya, tokonya jika memiliki NPWP. Namun jika tidak memiliki NPWP maka ini 3% ya, 3% kali jumlah DPP sama dengan 45.000 ya. Maka pajak yang harus kita bayar ya atas pembelian konsumsi non catering yaitu PPN 330.000, PPH 45.000 ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi tolong diingat ya, jenis pengeluaran pajaknya apakah non catering atau catering ya. Nah, itu beda ya, perhitungannya beda, harus teman-teman ingat. Nah, sekarang pertanyaannya mungkin apa sih perbedaan catering dan non catering ya. Nah, di sini kita bahas ya. Di sini dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 244 PMK 03 2008 ya, menyebutkan bahwa suatu usaha yang dapat dikategorikan sebagai jasa catering ya, yaitu jasa penyediaan makanan dan minuman di mana terdapat peralatan yang lengkap untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penyajian, sementara penyajian diantar ke lokasi yang diinginkan oleh pemesan ya. Kemudian yang kedua, penyajian makanan dan minuman di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dapat dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya ya. Nah, itu yang catering ya. Sekarang non catering. Non catering penjualan makanan dan minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan berupa toko, kios dan sejenisnya untuk menjual makanan dan minuman tersebut, baik penjualan secara langsung maupun penjualan secara tidak langsung. Nah, itu perbedaannya ya, yang harus teman-teman pahami, catering dan non catering. Jadi supaya tidak salah ya, nanti pengeluaran pajaknya supaya tidak salah, masuk kategori catering kah atau non catering kah ya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu konsumsi. Nah, untuk konsumsi di sini berkasnya ya yang harus di upload itu apa saja ya. Di sini yang pertama ya, ini harus ada ya kwitansi lembaga, kemudian nota dari catering atau restoran, daftar penerimanya ya, kemudian billing pajak dan bukti setor pajak ya. Kemudian ya, kegiatannya apa saja sih ya? Kegiatannya itu di rekrutmen peserta, kemudian orientasi peserta didik, pembahasan bersama, rapat-rapat yang dianggap perlu. Nah, itu semuanya harus dilampirkan nih ya, bukti-buktinya. Kita lihat. Nah, ini bukti-bukti konsumsi yang harus diupload ya. Contoh di sini PPH 23 ya, 4% nih. Ya. Ini yang 4% itu yang tidak memiliki NPWP ya. Seperti itu. Nah, ini bukti pembayaran pajaknya, ini billingnya. Kemudian ini bukti pengeluaran kasnya. Ini notanya ya, nota dari toko ya. Kemudian ini tanda daftar hadir peserta ya, daftar hadir pesertanya ya. Karena ini kegiatan konsumsi di kegiatan orientasi ya, maka di situ harus ada daftar peserta didiknya ya, seperti itu. Nah, ini aturannya ya. Oke, kembali. Oke, kita skip, ini kita skip udah. Nah, ya, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya ya, yang terakhir di sini bea materai. Nah, kadang di sini juga kita bingung ya, harus menempatkan materai di nilai berapa ya, seperti itu. Nah, di sini ada aturan-aturannya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea materai ya, materai tarif tunggal 10.000 ya. Kemudian berlaku mulai tanggal 1 Januari 2021 ya. Sekarang itu sudah materainya menggunakan materai 10.000 ya. Nah, sekarang pengenaan bea materai 10.000 berlaku pada dokumen fisik dalam kertas serta segala dokumen digital dan transaksi elektronik ya. Nah, dokumen yang dikenakan bea materai diantaranya apa saja nih ya. Yang pertama, surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya yang sejenis beserta rangkapnya. Kemudian, nah ini contoh ya untuk MOU ya, MOU dengan perusahaan. Kemudian surat perjanjian lainnya itu harus disertakan materai 10.000 ya.
kemudian akta notaris beserta gros ya, salinan dan kutipannya, kemudian akta pejabat pembuat akta tanah beserta salinan dan kutipannya ya. Surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun yaitu harus dikenakan materai juga. Dokumen transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun, dokumen lelang yang berupa kutipan risalah lelang ya, itu bisa teman-teman simak di sini. Kemudian dokumen yang menyatakan jumlah uang ya dengan nilai nominal lebih dari 5 juta. Nah ini itu dikenakan materai 10.000 ya, lebih dari 5 juta ya. Dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah itu yang perlu dikenakan materai 10.000 ya, lebih dari 5 juta rupiah. Oke, sekarang selanjutnya yaitu pengembalian dana bantuan. Nah ini ada beberapa penyebab atau beberapa hal lembaga penerima bantuan atau banper itu diharuskan mengembalikan dana, yaitu yang pertama ya, itu pembatalan oleh lembaga penerima banper karena hal-hal tertentu ya, misalkan ada hal-hal lain yang memang mengharuskan tidak menerima bantuan tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian barang melebihi pagu yang telah disepakati dalam RAB. Kemudian adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB tapi tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima banper sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan, dan atau hal-hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku setelah diaudit oleh auditor yang berwenang. Nah itu ya, jadi teman-teman perlu perhatikan beberapa hal tersebut supaya teman-teman bisa berjalan dengan lancar ya. Nah untuk pembalian dananya teman-teman bisa melalui konfirmasi dengan menghubungi nomor ini teman-teman ya, di Direktorat Kursus dan Pelatihan Ditjen Pendidikan Vokasi. Kemudian yang terakhir di sini hal-hal yang perlu diketahui nih. Yang pertama, pembelian pulsa atau paket data internet itu tidak dikenakan pajak ya. Transport tidak dikenakan pajak. Kemudian pembelian transport dilengkapi dengan surat tugas. Pemberian transport ya, maksudnya ini pemberian transport itu harus dilengkapi dengan surat tugas ya, misalkan transport kunjungan ke DUDI. Nah itu jika teman-teman memberikan transport tersebut maka harus dilengkapi dengan surat tugas ya. Kemudian pemberian honor agar dilengkapi dengan bukti setor pajak dan SK pengangkatan jabatan yang diberikan honor ya, misalkan honor instruktur. Nah instruktur itu harus diberikan SK-nya ya. Kemudian honor tim atau honor pengelola, nah itu harus ada SK-nya juga ya. Kemudian bukti setor pajaknya juga seperti itu ya. Kemudian dokumentasi. Nah ini jasa pembuatan dan editing video jika dilakukan oleh studio atau pihak ketiga dikenakan pajak PPh 23 senilai 2% jika memiliki NPWP, dan jika tidak memiliki NPWP dikenakan pajak 4%. Nah yang kedua, pembuatan dan editing video jika tidak dilakukan oleh studio atau pihak ketiga maka dikenakan pajak nomor PPh 21 sesuai ketentuan. Nah itu ya, jadi teman-teman harus perhatikan beberapa hal yang tadi sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman dalam menjalankan kegiatan program pendidikan kecakapan pekerja tahun 2022 ya, 2022, dan mudah-mudahan tidak salah ya dalam pelaporannya, tertib administrasinya, dan teman-teman bisa bisa lolos koreksi ya, atau lolos validasi oleh tim verifikasi direktorat ya. Dan teman-teman mohon dukungannya supaya channel kami bisa berkembang dan bisa terus memberikan video-video yang bermanfaat dengan cara klik like, share, komen, dan klik tombol subscribe-nya ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, dan teman-teman barangkali ada yang mau tanya-tanya boleh di komentar ya.
boleh di kolom komentar, atau teman-teman barangkali mau ngasih masukan ya, silahkan ditulis di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.